Halo adik-adik semua, selamat bertemu di program kita. Mari belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik dan selamat pagi. Sungguh baik Tuhan kita. Perjumpaan kita dengan teman-teman hari ini di gereja atau di mana saja adalah bukti kebaikan Tuhan. Sudahkah adik-adik merasakan kebaikan Tuhan? Mari kita berdoa untuk dapat semakin menikmati kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan sajalah segala yang kami nikmati. Tak terselami kebaikan Tuhan setiap pagi dan setiap detik di kehidupan kami. Bahkan firman Tuhan yang akan kami dengarkan hari ini merupakan kebaikan Tuhan untuk mengarahkan hidup kami pada janji keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Ajarlah kami mengenal dan mengingat kebaikan Tuhan senantiasa. Amin. Hari ini Minggu 16 Maret 2025 dengan tema Tuhanku itu baik. Dari bahan Alkitab, Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 26. Adik-adik, saat kita bangun pagi dengan tubuh yang sehat, itu bukti kebaikan Tuhan mengizinkan kita menjalani hari-hari hidup yang disediakan Tuhan. Saat hujan turun membasahi tanah, juga adalah bukti kebaikan Tuhan untuk memberi kesejukan bagi tanah dan agar tumbuhan dapat bertumbuh baik. Saat adik-adik sedih, lalu ada yang menghibur dan membuat adik-adik tenang dan nyaman. Itulah kebaikan Tuhan yang menunjukkan cinta kasih kepada kita. Bahkan ketika orang tua kita marah karena kesalahan yang kita perbuat, tetapi marahnya tidak berlangsung seharian
Dengan segera orang tua kita sudah memberi nasihat yang lembut. Itu adalah bukti kebaikan Tuhan yang mengajarkan pengampunan kepada kita. Nah, adik-adik, hari ini melalui firman Tuhan kita mengenal sosok Nabi Yeremia yang sedang bersedih. Mengapa Nabi Yeremia bersedih? Karena umat Tuhan yang dilayaninya mengalami penderitaan akibat kesalahan dan dosa yang menjauh dari kehendak Tuhan. Nabi Yeremia begitu sedih melihat penderitaan umat Israel, meskipun itu adalah karena dosa dan kesalahan mereka sendiri. Dalam kesedihan demikian, Nabi Yeremia masih dapat mengingat begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga ia tidak larut dalam kesedihan. Nabi Yeremia tidak menjadi kehilangan harapan ataupun putus asa. Ternyata, mengingat betapa banyak kebaikan Tuhan dapat menyembuhkan atau memulihkan hati kita yang sedang bersedih ya adik-adik. Apa saja kebaikan Tuhan yang diingat oleh Nabi Yeremia? Bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah habis, melainkan selalu baru. Apa maksudnya ya adik-adik? Maksudnya adalah bahwa Tuhan itu tetap mengasihi kita. Kasih Tuhan itu tidak seperti baterai handphone atau baterai senter maupun baterai laptop, komputer yang bisa habis bahkan rusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi. Kasih Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Artinya bahwa kasih Tuhan itu adalah selamanya, tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Sebab segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah fana atau memiliki keterbatasan. Kasih Tuhan itu senantiasa diperbaharui sehingga kita bisa melihat dan merasakan keindahan kasih setia Tuhan. Jadi, setiap saat dan di setiap keadaan kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu bagi Yeremia digambarkan dengan perkataan bahwa Tuhan itu adalah bagianku. Maksudnya, Tuhan itu adalah bagian dari diri kita. Kalau tidak ada Tuhan bersama kita, maka kita akan merasa sakit dan kehilangan. Sama seperti tangan, kaki, kepala, pinggang, perut, punggung, dan yang lainnya adalah bagian dari alat tubuh. Jika bagian tangan dari tubuh kita ini tidak ada, maka kita akan sangat membutuhkan pertolongan untuk melakukan fungsi tangan dalam memenuhi kebutuhan hidup kita. Selain itu adik-adik, Tuhan disebut baik bagi orang yang berharap kepadanya. Mengapa? Karena Tuhan itu berkuasa untuk memenuhi harapan manusia, bahkan untuk hal yang mustahil sekalipun. Ingatkah adik-adik dengan kisah Abraham dan Sarah? Mereka berharap punya anak. Hingga masa tua, mereka berharap kepada Tuhan. Bahkan dalam pandangan manusia, sudah mustahil punya anak. Namun, berkat Tuhan luar biasa. Tuhan memenuhi harapan mereka, meskipun itu mustahil bagi manusia. Apa harapan adik-adik? Berserahlah kepada Tuhan, setialah kepadanya. Tuhan sanggup memenuhi harapan-harapan dalam hidup adik-adik. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kasih-Mu tak pernah berubah ya Tuhan. Tolonglah kami mengingat kebaikan-kebaikan-Mu di saat sedih ataupun saat menghadapi tantangan hidup, agar kami tetap berharap kepada-Mu saja, sebab kami percaya Tuhanlah yang memenuhi harapan-harapan kami. Amin. Ayat hafalan minggu ini dari Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi orang yang mencari Dia. Demikian firman Tuhan adik-adik. Waktunya aktivitas. Adik kakak sekolah minggu, untuk aktivitas hari ini mari siapkan beberapa bahan ini ya. Pertama, kertas konkon, bebas warnanya, kita potong berukuran 15 x 10 cm. Kemudian, siapkan juga kertas origami atau HVS warna dengan ukuran yang sama ya, 15 x 10 cm. Dan kertas HVS berwarna putih ukuran 4 x 7 cm. Soal warna kertas,
Boleh bebas ya adik kakak sekolah minggu sesuai dengan apa yang kamu punya. Kemudian kertas HVS warna dilipat menjadi 2. Pada bagian tengahnya buat garis berukuran 3 cm x 4 cm seperti ini. Nah, kemudian gunting kedua sisi kanan kirinya, sebelah sini dan di sebelah sini. Lalu langkah berikutnya, lipat bagian yang digunting ke sebelah dalam. Seperti ini adik kakak sekolah minggu, dilipat ke bagian dalam. Nah, hasilnya seperti ini ya adik kakak sekolah minggu. Lalu kertas yang sudah menjadi berbentuk seperti ini tempelkan kepada kertas kompor atau kertas jeruk. Selanjutnya, pada kertas HVS berwarna putih, adik kakak sekolah minggu, mari tuliskan ayat hafalan yang tertulis dalam ratapan 3 ayat 25. Tuliskan di sini ya. Kemudian, setelah ditulis, tempelkan pada bagian kertas kuning. Seperti ini bentuknya. Adik kakak sekolah minggu boleh memotong dengan sedikit variasi agar lebih menarik. Lalu pada bagian atas, tuliskan tema minggu kita, Tuhanku itu baik. Nah, setelah jadi, dia akan berbentuk seperti ini adik kakak sekolah minggu. Ditutup, kalau dibuka, tada! Demikian aktivitas hari ini, selamat mengerjakan. Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab. Selamat hari Minggu. Salam. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam
Tuhan.